Pada pembahasan kali ini saya akan memberikan sebuah tutorial kepada kalian bagaimana penggunaan logika pada Microsoft Excel. Jadi di sini saya sudah membuatkan sebuah contoh di mana di dalam contoh Excel kali ini saya membahas 3 logika sekaligus yang berhubungan dengan if ya. Ada penggabungan ya. Jadi logika if and, kemudian if or, dan juga if, and, dan juga or gitu ya. Jadi penggabungan fungsi-fungsi logika yang ada di dalam Microsoft Excel. Oke, yang pertama kita akan membahas tentang fungsi logika if digabungkan dengan and gitu ya. Baik, untuk penggunaannya silakan kalian tekan saja ketik sama dengan kemudian if and. Oke. Logikanya adalah jika nilai ekonomi dari Agus ini itu bernilai lebih besar daripada 80 ya. Ini adalah nilai referensinya lebih besar atau sama dengan ini. Oke. Kemudian SDM itu juga sama, lebih besar sama dengan ini. Oke. Kemudian kita masukkan lagi logikanya sospol itu adalah sosiologi politik ya, lebih besar daripada ini. Oke, nilai referensinya, kemudian koma lagi. Logika keempatnya itu adalah statistik, itu lebih besar daripada nilai referensi yang ada di sini, statistik ya, lebih besar sama dengan semua ya. Oke, ini kurang sama dengan, nah seperti itu. Kita kurung tutup. Kemudian, nah ini kan logic test ya, kemudian tekan koma. Nah, jika seluruh nilai yang ada di kolom ekonomi, SDM, sospol, dan statistik itu bernilai true atau benar, maka munculkan keterangan lulus gitu ya. Lulus. Nah, jika nilainya itu tidak sama dengan kolom referensi ini, maka tampilkan tidak lulus gitu ya, seperti ini. Tidak lulus. Nah, seperti ini. Kemudian kurung tutup, langsung tekan enter saja. Nah, jadi bisa kalian perhatikan ya, nilainya itu paling besar adalah 80 dan nilai yang paling kecil itu adalah 70. Artinya jika nilai itu di bawah 70 atau kurang dari 70 itu harus bernilai tidak lulus. Oke, jika sudah seperti ini tinggal tarik ke bawah. Nah, kenapa ini tidak lulus? Perlu kalian ketahui fungsi if dan juga and ya, terutama logika and itu nilai yang ada di kolom ekonomi, SDM, dan sosiologi dan juga statistik itu semuanya harus bernilai true ya atau benar, dalam artian seluruh nilainya itu harus memenuhi dengan nilai referensi. Di sini kan ekonomi harus lebih besar atau sama dengan 80. Kita lihat ekonomi ternyata tidak sesuai dengan nilai dari referensi. Misalnya saya di sini akan masukkan nilai 80, tetapi ini tidak lulus juga. Kenapa demikian? Karena SDM itu nilainya tidak sesuai dengan nilai yang ada di referensi. Misalnya saya akan masukkan 70, tetap tidak lulus. Kenapa tidak lulus? Karena nilai dari statistik itu tidak sesuai dengan nilai yang ada di standar nilai di sini gitu ya. Standarnya itu kan 80. Jadi ketika saya mengetikkan 80, barulah si Agus ini itu dinyatakan lulus gitu ya. Jadi fungsi and itu mengharuskan seluruh nilainya itu harus bernilai true gitu ya. Jadi jangan sampai ada yang salah satupun gitu. Jadi kalau misalnya ada yang salah, misalnya ini nilainya 60, pasti tidak lulus gitu ya. Oke, itu adalah karakter dari logika and gitu ya. Nah, berbeda dengan karakter logika or. Oke, kita kopikan saja biar cepat ya. Kita kopikan saja, kemudian kita masukkan di sini V, kemudian N-nya itu diganti dengan or. Oke, nilainya sama saja, tekan enter.
Nah, berbeda dengan OR, kalau OR itu jika salah satu nilainya itu sesuai dengan nilai yang ada di kolom referensi, itu maka dia akan dinyatakan lulus. Jadi dalam artian jika statistiknya itu kan standarnya 80, andai Agus ini nilainya 70, dia akan tetap lulus. Begitupun dengan SDM, misalnya SDM-nya itu di bawah 70, dia akan tetap lulus. Ya. Kita lihat SDM, Sospol, dan juga statistik itu nilainya tidak sesuai dengan nilai referensi. Akan tetapi di sini ekonomi, untuk nilai ekonomi itu sesuai gitu ya dengan kolom referensi. Nah, andai si kolom nilai ekonomi ini itu tidak sesuai dengan kolom referensi, misalnya 75 gitu ya. Nah, maka dia akan menampilkan tidak lulus. Jadi karakter dari logika OR itu adalah jika seluruh nilai itu salah satunya bernilai true atau benar atau sesuai dengan kolom standar nilai ini, maka keterangan di sini itu akan menampilkan nilai true atau lulus gitu ya. Misalnya sospolnya ternyata tinggi, misalnya 90, maka Agus dinyatakan lulus. Nah, seperti itu ya. Oke, lulus. Nah, seperti itu. Kemudian ada juga fungsi yang terakhir, logika yang terakhir itu penggabungan 3 logika sekaligus. Logika if, and, dan juga or gitu ya. Baik, misalnya di sini saya akan ketikkan manual ya. If logic testnya and, oke, and logic satunya itu misalnya ini itu lebih besar atau sama dengan, sebentar saya akan bentar ya, saya akan pindahkan ini ke sini. Ekonomi itu lebih besar daripada ini. Oke, kemudian logik yang kedua SDM itu lebih besar atau sama dengan ini. Oke. Nah, koma. Nah, kita langsung masukkan OR di sini ya. N sudah, tinggal OR. Oke. Atau kita lihat atau ini logik kesatunya ini lebih besar atau sama dengan ini. Oke. Kemudian ini lebih besar atau sama dengan ini. Oke. Nah, setelah ini kita kurung tutup 1 kali lagi untuk penutupan logic and, dan kurung tutup 1 kali lagi untuk penutupan kurung logic if. Langsung tekan enter. Sorry, ini ada yang salah. Oh iya, kita belum menentukan nilai if true-nya gitu ya. Jadi di sini lulus, koma, tidak lulus. Oke, langsung tekan enter saja. Oke, ini ya. Saya akan blok ini ke bawah. Nah, logic and dan juga or itu akan dikhususkan terhadap nilai pada n-nya gitu ya. Seperti ini if n. Nah, perlu kita ketahui di sini n itu ada di posisi yang pertama gitu ya. Dalam artian jika nilai di dalam kolom keterangan ini untuk bernilai lulus itu kolom ekonomi, mata kuliah ekonomi dan juga SDM itu harus sesuai dengan kolom referensi nilai yang ada di sini gitu ya. Nah, misalnya ini kan tidak lulus nih. Andai misalnya Agus itu nilai ekonominya itu 85 misalnya ya. Oke. Dan SDM-nya itu bernilai 90. Maka dia akan lulus. Ya, dia akan lulus. Nah, lain hal dengan sospol, misalnya sospol hanya bernilai 65 misalnya, 65. Nah, kemudian untuk statistiknya misalnya 70 deh, misalnya 50 deh. Nah, lihat, pada bagian ini tentu dia tidak akan lulus. Kenapa demikian? Karena salah satu nilai di OR di sini itu nilainya adalah di bawah standar. Kalau misalnya statistiknya itu 90, dia akan lulus meskipun sospolnya itu jelek gitu ya atau di bawah standar. Jadi sekali lagi akan saya terangkan kepada kalian bahwa
karakter N itu mengharuskan seluruh nilai yang ada di dalam kolom ekonomi SDM Sospol ini itu harus bernilai benar gitu ya seluruhnya, baru dia akan bernilai true atau lulus. Berbeda dengan OR itu tidak harus seluruhnya benar, minimal ada salah satu nilai yang sesuai dengan nilai standar yang ada di sini, maka kolom keterangan pada if or ini itu akan bernilai true atau lulus gitu ya. Meskipun ini bernilai 50, 50, 50 tetapi ekonominya standar sesuai gitu ya dengan kolom ekonomi, maka dia akan bernilai true atau lulus. Nah, kalau misalnya if, and, dan or itu adalah penggabungan dari logika and dan juga logika or yang ada di sini. Jadi dia itu digabungkan gitu ya. Jadi salah satu nilai referensi yang harus terpenuhi itu ada di kolom ekonomi dan juga SDM. Baru dia itu akan memunculkan nilai lulus. Nah, ketika si SDM misalnya ya, ini kan standarnya 60 nih, harus lebih besar atau sama dengan 70 ya. Ketika nilainya itu di sini 65 misalnya, itu kan di bawah standar gitu ya. Maka if and or ini itu akan memunculkan nilai tidak lulus gitu ya. Nah, seperti ini. Jadi sesuai dengan if and ini ya. Jadi meskipun ini nilainya 90 misalnya, ini nilai 90 semua, akan tetapi jika salah satu nilai dari N ini itu bernilai false atau tidak benar atau tidak sesuai dengan kolom standar nilai referensi yang ada di sini, maka dia akan tetap menampilkan nilai false atau nilai tidak lulus gitu ya. Kecuali ini misalnya 70 misalnya, maka dia akan lulus. Nah, seperti itu ya. Jika nilai keduanya itu lulus tetapi di kolom Sospol misalnya 50, dia juga akan tetap lulus. Tapi kalau misalnya statistiknya 50 juga misalnya, jelas dia tidak akan lulus. Jadi minimal ada satu di kolom function or ini atau logic or ini itu harus bernilai true atau benar gitu ya. Oke, mungkin cukup sekian aja video kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan mudah-mudahan kalian bisa memahami apa yang saya sampaikan dengan baik gitu ya. Apabila ada yang ingin ditanyakan, silakan tinggalkan pertanyaan kalian di kolom komentar, dan juga untuk file latihannya kalian bisa mendapatkannya di kolom deskripsi video ini. Baik, sekian dan terima kasih.